Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-85 hingga 89 dari surah Al-Hijr. Ayat 85 sampai 89 dari surah Al-Hijr yaitu menerangkan tentang bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah supaya membiarkan orang-orang kafir yang senantiasa mendengki Rasulullah, mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah, menolak kebenaran yang Rasulullah, bukan hanya sekedar menolak, tapi mengiringinya juga dengan melakukan penindasan terhadap Rasulullah, bahkan penyiksaan terhadap Rasulullah. Dan bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi juga kepada para sahabat yang lain. Karena ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang turun di kota Mekah, maka pada masa itu Rasulullah berhadapan dengan kafir Quraisy yang menguasai kota Mekah. Maka Allah dengan perintah dari sisinya supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan saja orang-orang kafir itu untuk melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Tetapi nanti ketika turun ayat yang berkaitan dengan berjihad di jalan Allah, berperang, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman. Nah, ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang posisi atau keadaan kaum muslimin yang masih lemah di hadapan orang-orang kafir. Kemudian andaikan berat menjalani perjuangan yang berhadapan langsung dengan orang-orang kafir yang memiliki kekuatan sehingga mereka menindas, menganiaya, menyiksa, maka sebenarnya jangan lihat yang sedang dilalui ini, karena jangan hanya melihat yang sedang dilalui ini. Karena yang sedang dilalui ini adalah kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya bahwasanya selalulah mengingat hari akhirat yang pasti akan terjadi, kiamat yang akan berlaku, yaitu yang akan menyudahi kehidupan dunia yang hanya sifatnya sementara. Maka bimbingan Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jangan kamu risau gelisah dengan kehidupan yang sedang dilalui ini. Yang sedang dilalui ini sifatnya sementara sekali, tak lama.
Nah, berapa lama Rasulullah di kota Mekah? Hanya 13 tahun. Selepas itu Rasulullah bergerak ke kota Madinah, hijrah, kemudian di kota Madinah membangun kekuatan, berdirilah negara Islam Madinah, dipimpin langsung oleh Rasulullah. Tak lama selepas itu, 6 tahun Rasulullah menghadapi orang-orang kafir yang dari kota Mekah itu dalam perang-perang. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Kemudian 6 tahun itu membuktikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang diberi perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang diberi kemenangan oleh Allah, dapat menundukkan kafir Quraisy yang menguasai kota Mekah. Maka pada tahun yang ke-8 Hijriah masuk ke kota Mekah tanpa ada perlawanan sedikit pun dari penduduk kota Mekah. Itu yang disebut dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Tahun 6 Hijriah yang kita masukkan itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah itu sepertinya kaum musyrikin, orang-orang kafir sudah tidak berdaya lagi berhadapan dengan kaum muslimin, orang-orang beriman. Maka jangan lihat yang sedang dilalui, karena yang sedang dilalui itu sifatnya hanya sementara. Yang penting adalah bangunkan kekuatan yang sebenarnya, yaitu kekuatan kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hidup kita di dunia ini adalah untuk hidup kita di akhirat nanti. Nah, jadi apa yang berlaku di dunia ini, yaitu penentangan dari orang-orang kafir, sudahlah wahai Muhammad, biarkan aja lah mereka, sampai masanya mereka itu akan dikalahkan. Nah, untuk sampai ke situ tentu perlu ada perjuangan, ada kesungguhan. Nah, itu dibahaskan di dalam ayat yang lain. Yang ayat ini menerangkan tentang bimbingan Allah di masa itu adalah supaya Rasulullah membiarkan orang-orang kafir itu. Artinya tidak melawan, karena apabila melawan orang yang sedang berkuasa, yang kekuasaannya itu kuat, maka bisa membawa kehancuran di awal perjuangan. Sementara di awal-awal perjuangan keadaan Rasulullah dan para sahabat itu sangat lemah sekali, karena jumlah kaum muslimin sangat sedikit sekali. Maka di awal-awal perjuangan banyak mengalah. Nah, lalu dalam keadaan seperti itu membangun kekuatan, yaitu dengan beriman kepada Allah, kemudian mempercayai di sana ada hari akhirat, hari pembalasan. Lalu bagaimana mengisi waktu yang dilalui itu? Maka Allah membimbing Rasulnya supaya menyibukkan diri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Khususnya ayat Al-Quran yang dibaca itu adalah surah Al-Fatihah, yang isinya adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah yang mengatur sekalian alam, yang memberi rahmat, yang menjadi penguasa pada hari pembalasan, kemudian yang akan memberikan pertolongan. Hanya saja orang-orang beriman mestilah meminta pertolongan hanya kepada Allah, kemudian mestilah berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang tidak dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, itulah kandungan surah Al-Fatihah itu. Dan istiqomahlah di atas agama Islam yang mulia itu. Ini bimbingan Allah kepada Rasulullah. Jangan sampai futur. Futur ini maknanya adalah tergelincir atau menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu terpedaya oleh kesenangan dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir, sehingga bersama orang-orang kafir pula karena ingin mendapatkan kesenangan dunia pula. Inilah godaan dalam perjuangan, dalam dakwah, yaitu hati-hati dengan kesenangan dunia seperti yang dimiliki oleh orang kafir. Boleh jadi seorang pendakwah itu mengorbankan nilai yang prinsip, yang pokok dalam dakwah, yaitu mentauhidkan Allah dan keikhlasan dalam berjuang,
hanya karena ingin mendapatkan kepentingan dunia, seperti yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulnya supaya bangun kebersamaan dengan orang-orang beriman, yaitu dengan cara merendahkan diri di hadapan orang-orang beriman. Jangan menyombongkan diri. Menyombongkan diri, orang-orang beriman akan lari nantinya. Ini bimbingan Allah kepada Rasulullah dan juga bimbingan Allah kepada kita pada hari ini. Kita akan berhasil menjadi pemimpin pada hari ini kalau kita merendahkan diri di hadapan orang-orang yang kita pimpin. Tapi kalau sudah menganggap diri itu pandai, pintar, hebat, dialah yang tahu segala-galanya, itu arogan, sombong, angkuh. Nah, biasanya itu akan ditinggalkan oleh masyarakat, oleh pengikut. Maka bimbingan Allah kepada Rasulullah tetap merendah di hadapan orang-orang beriman. Dan Allah mengingatkan Rasulnya, yaitu Rasulullah sebagai Rasul yang diutus kepada manusia adalah sebagai pemberi peringatan, yaitu mengingatkan orang yang lalai, mengingatkan orang-orang yang mungkin terlupa. Maka dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lalai, orang yang lupa menjadi tersadar, dan dengan itulah mereka akan mendapatkan manfaat dari kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah mereka. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan tentang bimbingan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ke kandungan ayat, terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkan ayat secara harfiah. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. Allah berfirman, wa ma khalaqna, dan tidaklah kami menciptakan as-samawat, 7 lapis langit, wal ard, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa, melainkan bil haqq, dengan kebenaran. Wa inna, dan sesungguhnya as-sa'ata, kiamat, la'atiyah, pasti akan datang. Fasfah, maka biarkanlah, as-safha, pembiaran, al-jamil, yang baik, yang bagus. Ada juga menerjemahkan fasfah di sini maafkan. Maafkanlah mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir, dengan kemaafan yang baik. Kemaafan yang baik itu kemaafan yang tidak mendatangkan mudarat atau keburukan. Inna, sesungguhnya, Rabbaka, Tuhanmu, huwa, dialah, al-khallaqu, yang maha pencipta, al-alim, yang maha mengetahui. Walaqad atainaka, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, sab'an, 7, minal mathani, dari puji-pujian. Wal Qur'ana, dan Al-Quran Al-Azim, yang agung. La tamuddanna, jangan kamu menujukan, yaitu pandangan itu ditujukan ke ainaika, kedua matamu. Kedua mata ini maknanya pandangan. Jangan kamu tujukan pandanganmu kepada ila ma matta'na bihi, apa-apa yang kami berikan kesenangan dengannya, azwajan, yaitu berbagai macam kesenangan, minhum, dari mereka. Wala tahzan alaihim, dan jangan kamu bersedih atas apa yang
ada pada mereka. Wakhfid janahaka, dan rendahkanlah dirimu lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman. Waqul, dan katakanlah, inni, sesungguhnya aku, aku an-nadhir, pemberi peringatan, al-mubin, yang nyata. Kita terjemahkan langsung dari ayat yang ke-85 langsung ke 89. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran, dan sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, maka biarkanlah mereka dengan pembiaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, 7 ayat dari puji-pujian, 7 ayat puji-pujian dan Al-Quran yang agung. Janganlah pandanganmu ditujukan kepada apa yang kami berikan berupa kesenangan, berupa beberapa kesenangan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Dan janganlah kamu sedih atas apa yang kamu miliki, yaitu apa yang dimiliki oleh Rasulullah, oleh orang-orang beriman, tidaklah seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman, dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Jadi 5 ayat ini menerangkan tentang bimbingan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bimbingan Allah kepada Rasulullah maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan Rasulnya berjalan sendiri, tidak. Tetapi Allah membimbing Rasulullah dalam keadaan bagaimanapun. Jadi ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang kafir yang menentang baginda, yang bukan hanya penentangan berupa penolakan kebenaran, tetapi sampai kepada penyiksaan fisik Rasulullah. Rasulullah dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, bahkan akan dibunuh, yaitu yang berlaku pada malam hijrah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang Rasulullah yang berada dalam keadaan sedemikian itu. Maka Allah bimbing Rasulnya, yaitu bagaimana bersikap, yang sikap itu mendatangkan manfaat. Dan pelajaran bagi kita pada hari ini adalah apabila kita pada hari ini juga berhadapan dengan musuh dalam kondisi yang sama, maka kita juga hendaknya mengikuti jejak langkah yang pernah dahulu ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mendapatkan maslahat, manfaat. Ayat ini apabila kita kaitkan dengan ayat sebelumnya adalah tentang Rasul-Rasul yang diutus sebelum Rasulullah. Ada Nabi Lut yang diutus kepada kaumnya, ada Nabi Shu'aib yang diutus kepada kaumnya, ada Nabi Saleh yang diutus kepada kaumnya, dan ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah Nabi Muhammad yang diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Kalau Rasul-Rasul sebelum Rasulullah itu khusus kepada kaum mereka masing-masing, tetapi Rasulullah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Apabila sebelum ini Allah menerangkan tentang kisah-kisah pada masa dahulu, kemudian sekarang ini tentang Rasulullah langsung dari Allah kepada Rasulullah sebagai bimbingan, maka kisah-kisah yang terdahulu itu adalah sebagai pelajaran bagi Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu jangan sedih apabila kamu ditentang pada hari ini oleh orang-orang kafir penduduk kota Mekah, maka sesungguhnya saudara-saudaramu yang lalu, yaitu Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, juga ditentang, juga ditolak, juga ditindas, dianiaya, dikeji, dihina. Maka itu adalah sunnatullah yang diberlakukan di sepanjang zaman.
yaitu setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti ada saja orang yang tak suka kepada kebenaran itu, menentang kebenaran. Maka pelajaran juga pada kita pada hari ini, yaitu apabila kita berada di posisi sebagai yang menyampaikan kebenaran, maka mungkin kita akan menghadapi orang-orang yang menentang, yang penentangan mereka bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan perbuatan, tindakan, sampai menindas dan menganiaya. Maka 5 ayat yang kita pelajari ini adalah sebagai bekal kita. Sebagaimana Allah dahulu membimbing Rasulullah melalui 5 ayat ini, maka jadikan jugalah 5 ayat ini sebagai bimbingan Allah kepada kita pada hari ini. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Di ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memerintahkan Rasulnya untuk membiarkan orang-orang kafir, Allah terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, supaya Rasulullah ketika mengingat Allah dengan ilmu, dengan pengetahuan. Kita pun juga begitu. Ketika disebut Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, ketika kita menyebut nama Allah, kita mesti mengenal Allah yang kita sebut. Siapa itu Allah? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Siapa itu Allah yang maha besar? Allah yang maha besar itu adalah Allah pencipta 7 lapis langit dan 7 bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi ketika kita menyebut Allahu Akbar, maka orang-orang kafir yang jumlahnya tak seberapa itu akan kita pandang sebagai yang besar, sebagai yang kuat? Tidak lagi. Apa sebab? Sebab kita mengenal Allah yang maha besar, yaitu pencipta 7 lapis langit, 7 bumi. Bumi ini juga 7 lapis. Kemudian apa yang ada di antara keduanya. Jadi pangkal ayat adalah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dengan kebenaran maknanya dengan kesengajaan, dengan kesungguhan, sehingga di dalamnya ada kebaikan, ada manfaat, ada faedah, ada maslahat. Seperti umpamanya penciptaan langit, umpamanya penciptaan yang seperti sekarang ini, ada manfaatnya atau tidak? Ada. Langit ini sebagai atap, tapi tak ada tiangnya. Kita punya atap juga, rumah kita. Rumah kita itu juga memiliki atap, tapi ada tiangnya? Ada. Kalau tidak, di mana mau diletakkan atap itu? Tak pula tergantung. Kalau tergantung, di mana pula mau digantungkan? Nah, langit itu pula tak ada tiangnya. Tidak ada tiang langit itu adalah kemaslahatan bagi manusia. Maka bahasa orang awamnya, kalaulah langit itu bertiang, macam mana pesawatnya? Susah untuk terbang. Sekarang langit tak bertiang, maka pesawat itu bebas mau terbang kemana saja. Nah, itu contoh mudah. Itu kemaslahatan dari penciptaan langit. Begitu juga dalam penciptaan bumi, ada kemaslahatan dalamnya. Maka pakar geologi, semakin dia mengkaji tentang bumi ini, semakin dia mengenali tentang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dalam penciptaan bumi ini. Karena di dalam bumi tersedia seluruh keperluan hidup manusia. Jadi manusia tak perlu lagi susah-susah untuk memenuhi keperluan hidupnya, karena semua sudah disediakan di bumi. Jadi kalau ada orang yang stres dalam menjalani hidup untuk memenuhi keperluan hidupnya karena tidak mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu maknanya adalah dengan mendatangkan manfaat, dengan mendatangkan maslahat. Wa inna sa'ata la'atiyah, dan sesungguhnya kiamat itu pasti akan terjadi. Kalau disebut kiamat, bermakna penghancuran apa yang sudah diciptakan. Langit yang diciptakan itu akan hancur di hari kiamat.
Bumi yang diciptakan itu akan hancur di hari kiamat. Semua makhluk yang hidup akan mati di hari kiamat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau disebut tadi tentang penciptaan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, kemudian disebutkan pula tentang kiamat yang pasti terjadi, oh berarti alam semesta yang kita lihat pada hari ini akan berakhir apabila sampai masanya nanti. Bila masanya? Bila kiamat itu terjadi. Pasti kiamat itu akan terjadi? Ini dia ayatnya. Wa inna sa'ah, dan sesungguhnya kiamat itu la'atiyah. La itu penekanan, sungguh atiyah akan datang. Tapi kapan datangnya? Nah, kalau kapan datangnya tak ada siapa yang tahu. Karena itu adalah gaib, yaitu hanya Allah mengetahui yang gaib itu. Jadi apa yang kita jalani di dunia ini, janganlah sampai membebankan kita pula. Memanglah ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini ujian berat sekali, mendapat penentakan, penolakan umpamanya dari orang-orang kafir sampai penindasan dan penganiayaan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Nah, di permulaan dakwah Allah membimbing Rasulnya, yaitu fasfah, biarkanlah mereka wahai Muhammad, as-safhal jamil, yaitu dengan pembiaran, biarkan dengan pembiaran, al-jamil yang baik, yaitu yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada kita. Kalau melawan pula pada masa itu, sementara kita masih belum kuat untuk menghadapi perlawanan mereka, maka boleh jadi usaha dakwah akan gagal mulai dari awal perjuangan. Maka Allah memerintahkan Rasulnya supaya mengalah di tahap-tahap awal, tetapi bukan mengalah untuk selama-lamanya, enggak, tetapi mengalah dalam waktu yang sama, terus membangun kekuatan yang sebenarnya adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah kita sedikit, ya sekarang jumlah kita sedikit, tapi nanti banyak. Yang membuat jumlah kita ini banyak ini siapa? Allah. Maka ketika kita bersama dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melembutkan hati manusia sehingga mereka beriman, kemudian menjadi kaum muslimin. Maka semakin ramai, karena yang memberikan hidayah ke hati-hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di permulaan Islam di kota Mekah, jumlah kaum muslimin sedikit. Rasulullah bermohon kepada Allah supaya banyak orang-orang yang memeluk Islam, maka semakin hari semakin banyak yang beriman. Begitu juga kita pada hari ini berdakwah. Memang kaum muslimin ramai pada hari ini, tetapi tak semua kaum muslimin itu memahami keberadaan mereka sebagai kaum muslimin, kewajiban mereka sebagai umat Islam. Mereka ini hanya mengaku sebagai umat Islam tetapi tidak menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Maka untuk menyadarkan mereka itu, maka perlu ada dakwah. Maka alhamdulillah pada hari ini dakwah dengan sangat hebat sekali, dan banyak sekarang ini yang ikut serta di dalam usaha-usaha dakwah ini, bukan dari kalangan para ustaz saja yang memiliki keilmuan syariat saja, enggak, tetapi dari kalangan profesional dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, budayawan, sastrawan, kemudian profesional kedokteran. Mereka ini berdakwah sampai aparat pemerintahan, penegak hukum. Mereka ini berdakwah dengan cara mereka pula, karena pendakwah itu bukan orang yang berceramah di mimbar saja, di masjid saja, enggak. Siapa saja yang menyeru kepada kebenaran itu disebut pendakwah. Siapa saja yang menyeru supaya orang lain mendapatkan kebaikan itu adalah pendakwah. Dan pendakwah tidak hanya semata dengan perkataan atau ucapan. Berdakwah juga bisa dengan hal. Maka kita dengar ad-dakwah bil hal, dakwah dengan hal, yaitu dengan menciptakan suatu keadaan. Dengan suasana yang kita ciptakan, suasana yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun juga adalah dakwah.
Bapak, saya tak mau transaksi dengan Bapak kalau kita tidak transaksi melalui bank Islam. Saya hanya melalui bank syariah saja. Kalau dengan bank konvensional saya tidak mau bertransaksi. Silakan Bapak cari orang lain sajalah kalau untuk bertransaksi. Kalau saya, itu namanya kita menciptakan suatu suasana sehingga orang lain akan bersama kita di dalam transaksi yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah mereka wahai Muhammad. Mereka siapa? Orang-orang kafir itu, dengan kemaafan yang baik, yaitu yang mendatangkan manfaat atau maslahat. Kemudian Allah menerangkan tentang dirinya, inna rabbaka huwal khallaq. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pencipta, tapi ada tambahan di sini, Al-Alim. Sebelum ini sudah disebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah yang menciptakannya. Tetapi belum lagi disebutkan tentang Allah mengetahui. Maka di dalam ayat ini, ayat yang ke-86 sambungannya, Allah menerangkan bahwasanya di samping Allah pencipta, Allah juga Maha mengetahui akan ciptaannya. Nah, apabila Allah menyebut dirinya Maha mengetahui, bermakna Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya Allah mengetahui yang terbaik untuk hidup kita. Maka apabila Allah menurunkan syariatnya, syariat itu datang dari Allah yang Maha mengetahui, bermakna syariat itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau mau mendapatkan kebaikan, kemaslahatan, manfaat, ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apabila Allah Maha mengetahui berkaitan dengan orang-orang beriman yang beramal, maka amal orang-orang beriman itu diketahui oleh Allah. Nah, apabila Allah mengetahui amal orang-orang beriman, maknanya Allah akan membalas amal orang beriman itu. Meskipun amal itu hanya berupa niat dalam hati, Allah mengetahui tidak? Niat dalam hati kita. Orang lain mungkin tak tahu, tetapi Allah mengetahui. Allah mencatat, mencatat niat baik kita itu melalui perantaraan malaikat yang selalu mendampingi dan mengawasi kita, dan akan dihitung sebagai amal ibadah, amal soleh. Nah, amal manusia pula ada amal yang baik diketahui oleh Allah akan mendapat balasan kebaikan, tetapi ada juga perbuatan manusia itu yang buruk. Allah juga mengetahui, maka yang buruk itu akan dibalas oleh Allah dengan siksaan. Nah, nanti akan disiksa sebanyak mana kesalahan yang dilakukan, sebanyak itu pula siksaan yang akan diterima. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, dialah Maha Pencipta lagi Maha mengetahui. Nah, apabila Allah telah memerintahkan di ayat yang ke-85, yaitu supaya Nabi Muhammad membiarkan orang-orang kafir itu, sudah biarkan aja lah mereka wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad melakukan apa? Waktu yang dilalui itu diisi dengan apa? Maka Allah membimbing Rasulnya, yaitu walaqad atainaka sab'an minal mathani, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, yaitu 7 dari ayat-ayat yang isinya puji-pujian. Kamu sudah menerima 7 ayat puji-pujian. 7 ayat puji-pujian ini oleh ulama tafsir, kebanyakan ulama tafsir berpendapat yaitu yang dimaksudkan adalah surah Al-Fatihah. Mengapa surah Al-Fatihah disebut sab'an minal mathani, 7 ayat pujian yang berulang-ulang? Karena diulang-ulang di waktu salat, yaitu apabila salat itu 5 waktu, kemudian salat itu ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, kemudian jumlahnya semua 17 rakaat, maka berulang-ulang sebanyak 17 kali sehari semalam. Maka sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang pujian itu adalah Al-Fatihah, karena ia adalah yang wajib untuk dibaca di setiap rakaat salat. Karena Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Fatihah, yaitu Ummul Quran, kitab Ummul Kitab.
yaitu induk kepada kitab Al-Quran itu, induknya itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Wal Quran al-Azim, dan Al-Quran yang agung. Wahai Muhammad, kami sudah berikan kepadamu Al-Fatihah, dan kami sudah berikan kepadamu Al-Quranul Azim. Maka sibukkanlah dirimu dengan membaca ayat Al-Quran. Maka apabila berlaku penolakan dari kafir Quraisy, biarkan sajalah penolakan. Kemudian Rasulullah membaca Quran, dan di dalam Al-Quran itu ada hiburan bagi Rasul, ada petunjuk bagi Rasul, ada penyegar bagi Rasul, menambah semangat bagi Rasul, membuat Rasulullah bertawakal dan berserah diri kepada Allah, terbangun kekuatan dengan membaca Al-Quran, karena isinya adalah pedoman. Kemudian apabila kita perhatikan 7 ayat yang berulang-ulang itu, apabila yang dimasukkan adalah Al-Fatihah, itu adalah ayat Al-Quran. Kemudian wal Quranul Azim, Al-Quran juga. Jadi Allah menyebut 2 kali, yang kedua-duanya sebenarnya adalah yang sama, yaitu Al-Quran, ayat-ayat Allah, kemudian Al-Fatihah itu pun juga ayat-ayat Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Fatihah, ayat-ayat Allah, dan juga Al-Quran yang agung, juga ayat-ayat Allah. Mengapa Allah menyebut 2 kali seperti ini? Maka penjelasan dari para ulama kita adalah penyebutan yang pertama itu penyebutan khusus, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang banyak itu ada Al-Fatihah. Nah, yang Al-Fatihah itu disebut secara khusus. Al-Quran yang agung itu adalah umum, yaitu mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kalau kita lihat pada hari ini di mushaf, maka dari awal Quran sampai akhir ini adalah ayat-ayat Allah. Jadi ada penyebutan khusus terlebih dahulu, ada penyebutan umum. Maka di dalam kaidah tafsir disebutkan, apabila yang khusus disebut dahulu, kemudian yang umum disebut selepasnya, padahal yang khusus ini sudah masuk juga ke dalam yang umum itu, maka penyebutan yang khusus ini adalah untuk diperhatikan. Jadi ihtimaman li sya'nih, yaitu untuk memperhatikan yang khusus ini. Nah, umpamanya ada di antara kita ini yang saya ingin bedakan dengan yang lainnya. Apa sebab? Sebab selalu datang cepat, duduk paling depan, kemudian bukan hanya mendengar tapi juga menulis, kemudian merekam, mengulang kaji di rumah. Begitu setiap hari, hujan-hujan pun datang, padahal rumahnya jauh, sampai juga ke sini. Nah, orang seperti ini orang yang istimewa, punya kelebihan. Maka saya pun mengatakan, menyebut bapak itu dahulu. Siapa nama bapak itu? Namanya Pak Nazaruddin lah namanya. Nah, telah hadir Pak Nazaruddin dan jemaah majlis tafsir kita. Kan Pak Nazaruddin itu kan juga jemaah tafsir juga. Mengapa disebut? Oh, penyebutannya itu secara khusus adalah untuk menerangkan keistimewaannya. Begitu juga penyebutan Al-Fatihah itu secara khusus, kemudian penyebutan Al-Quran secara umum selepasnya untuk menerangkan keistimewaan Al-Fatihah itu. Apa saja keistimewaan Al-Fatihah itu sehingga disebutkan secara khusus? Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Di antara nama itu, nah, melalui nama itu akan diketahui keistimewaan Al-Fatihah. Umpamanya Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk kitab. Berarti kalau disebut induk kitab, ayat mana saja setelah Al-Fatihah kembalinya kepada Al-Fatihah, karena Al-Fatihah induknya. Induk itu seperti ibu lah. Ibu itu melahirkan berapa anak? 10 anak. 10 anak itu kembalinya kepada ibu itu. Anak pertama, ibu itu juga. Anak kedua, ibu itu juga. Anak ketiga, ibu itu juga. Sama dengan Al-Quran. Surah Al-Baqarah kembali ke Al-Fatihah. Surah Ali Imran kembali ke Al-Fatihah. Jadi panjang pun surah Al-Baqarah itu, kalau dikumpulkan,
maka kandungannya itu sudah ada di surah Al-Fatihah. Berarti surah Al-Fatihah ini apabila disebut induk dari Al-Quran, maka menjadi istimewa. Al-Fatihah juga disebut sebagai Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah maknanya penyembuh. Asy-Syafiyah, penyembuh. Maka ada yang ingin menyembuhkan penyakitnya membaca Al-Fatihah. Dengan membaca Al-Fatihah sebagai ruqyah untuk penyembuhan, maka mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dengan surah Al-Fatihah. Kemudian juga surah Al-Fatihah memiliki kelebihan. Kelebihan surah Al-Fatihah, Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu adalah yang mencukupkan. Mencukupkan, yaitu apabila kita umpamanya ingin menyampaikan atau memberikan hadiah pahala kepada orang yang meninggal dunia, maka kita baca Al-Fatihah, maka insya Allah dengan Al-Fatihah itu cukup. Itu kita berikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan insya Allah sampai kepada mayat yang telah meninggal dunia. Dan masih banyak lagi yang lain, dan ini sudah pernah kita sampaikan dahulu. Berapa tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu. Nah, rekamannya ada. Sekarang kita buatkan di YouTube itu channel khusus untuk tafsir Al-Ma'rifah, tafsir kita ini. Jadi tidak kita gabung di channel Tafakuh, tidak, tetapi ada khusus channel pengajian tafsir Al-Ma'rifah. Jadi cari saja pengajian tafsir Al-Ma'rifah. Nanti ada channel khusus. Dan setiap hari sekarang kita upload yang lama-lama dahulu, yang 13 tahun yang dahulu. Maka siapa nengok muka saya dalam rekaman itu nampak lebih muda. Memanglah karena 13 tahun yang lalu. Karena pada masa itu kita menyampaikan dengan sederhana sekali, maka kualitas dari rekaman itu tidak seperti sekarang. Tetapi suaranya masih tetap jelas. Maka boleh silakan lihat pengajian tafsir mulai dari surah Al-Fatihah. Tetapi ada juga beberapa ayat itu yang rekamannya itu tak ada lagi, rusak. Apa sebab? Sebab rekaman awal-awal dahulu kita menggunakan pita, kaset. Karena pada masa dahulu kamera kita ini menggunakan kaset, mini DV kaset itu. Rupanya setelah beberapa waktu kita pindahkan ke komputer, rupanya tak bisa lagi kita dapatkan rekamannya, itu rusak. Tapi nanti insya Allah kalau selesai pengajian ini, entah berapa tahun lagi, nanti kita mulai lagi yang Al-Fatihah itu. Yang ini pun tak sampai entah tidak. Tapi kita berharaplah mudah-mudahan nanti kita bisa mengulang yang tidak ada, yaitu yang mungkin rusak sehingga perlu untuk kita buatkan kembali. Jadi apa hikmah dari penyebutan Al-Fatihah secara khusus, kemudian penyebutan Al-Quran yang agung secara umum dalam satu ayat berurutan? Tujuannya adalah supaya kita memperhatikan surah Al-Fatihah. La tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum. Ini bimbingan Allah kepada Rasulullah, yaitu orang-orang kafir memiliki kekayaan, mereka menjadi senang dengan kekayaan mereka yang berlimpah ruah. Siapa pula yang tak akan tergiur, tidak akan tergiur dengan kesenangan yang dimiliki oleh orang-orang kafir? Jangan tergiur dengan kesenangan orang kafir sehingga meninggalkan kebenaran yang sudah diikuti. Maka Allah mengingatkan Rasul, sebenarnya mengingatkan Rasulullah, mengingatkan kita umatnya, yaitu jangan sampai terpedaya dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir sehingga kita ingin pula bersenang-senang seperti orang kafir, tetapi dengan meninggalkan kebenaran. Tidak. Kalau mau bersenang-senang juga silakan, tapi dengan tetap mengikuti kebenaran. Nah,
Apa contohnya supaya mudah? Kalau kita mengikuti jejak langkah orang kafir dengan menipu umpamanya, dengan mengambil hak orang lain, korupsi umpamanya, dengan terlibat riba dalam berdagang umpamanya, itu namanya meninggalkan kebenaran. Maka janganlah matamu atau pandanganmu tertuju kepada kesenangan yang dimiliki oleh orang kafir, kemudian kamu menginginkan pula kesenangan tersebut dengan tidak lagi mengikuti kebenaran. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini peringatan kepada Rasulullah. Wala tahzan alaihim, dan jangan kamu sedih terhadap apa yang menimpa mereka. Yaitu kita ini apabila mendapatkan ujian, musibah, kita pasti sedih. Pasti sedih. Apabila kita memiliki harta lebih sedikit dari orang lain, pasti kita sedih. Allah, mengapalah harta saya tak seberapa ya, sementara orang itu dapat harta mudah sekali dan berlimpah ruah, berlebih-lebih. Sedih. Nah, jangan sedih apa yang menimpa kita apabila kita membandingkannya dengan orang-orang kafir. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka kembalilah kepada Allah, yaitu berbaik sangkalah kepada Allah yang menetapkan takdir kita masing-masing. La tahzan alaihim waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman. Maknanya jangan kamu menyombongkan diri terhadap orang beriman, karena orang beriman itu saudara-saudaramu dan kamu akan bersama dengan orang-orang beriman. Maka supaya terbangun kebersamaan, hendaklah kamu merendahkan diri pada orang beriman. Sebab ketika kamu mengagungkan dirimu, menyombongkan dirimu, menjadi angkuh, maka kamu tidak lagi bersama orang beriman. Sebab orang beriman tidak akan mau bersama dengan orang yang angkuh dan sombong. Maka untuk membangun kebersamaan, hilangkan keangkuhan dan kesombongan. Biasanya penyakit angkuh dan sombong itu dia akan melahirkan penyakit-penyakit buruk lainnya, yaitu yang angkuh sombong akan melahirkan penyakit dengki. Penyakit dengki akan melahirkan penyakit dendam. Penyakit dendam akan melahirkan penyakit keras hati. Penyakit keras hati akan melahirkan penyakit mudah mengkeji, mengolok, menghina orang lain. Kemudian melahirkan penyakit memutuskan silaturahim. Banyak lagi penyakit-penyakit. Maka apabila seseorang itu tidak memperhatikan dirinya, maka boleh jadi penyakitnya satu pada awalnya, tetapi apabila ia tidak segera menyembuhkan penyakit hatinya itu, maka akan melahirkan banyak penyakit lainnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati kita. Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada. Yang ada dalam dada itu apa? Hati. Penyakit hati yang ada di dalam dada. Wa qul inni anan nadhirul mubin, dan qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan ini. Ketika kamu berhadapan dengan manusia, katakan perkataan ini, yaitu kamu wahai Muhammad tidak seperti orang kafir itu yang hanya hidup ingin bersenang-senang saja di dunia ini. Tidak. Hidupmu itu adalah sebagai rasul yang membawa peringatan. Ini sesungguhnya aku anan nadhir, aku adalah sebagai pembawa peringatan al-mubin, yang nyata. Maknanya peringatan yang nyata. Peringatan itu sebagai peringatan yang mendatangkan manfaat. Maka mudah-mudahan dengan 5 ayat ini yang merupakan bimbingan Allah kepada Rasulullah dan juga bimbingan Allah kepada kita. Karena apabila kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah, maka apabila bimbingan ini diamalkan oleh Rasulullah dahulu, maka bermakna apabila kita mengamalkannya juga sekarang, berarti sama dengan kita mencontoh atau meneladani Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.